warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masya Allah tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Seperti biasa, sharing lagi kegiatan keseharian aku mulai dari pagi teman-teman. Dan ini itu jam setengah 5 pagi, mataku tuh sebenarnya masih ngantuk banget, masih sepet, tapi harus masak karena takut kesiangan. Kayak kemarin itu kayak tidur mau 5 menit lagi tapi malah kebablasan sampai 20 menitan teman-teman. Masya Allah ngantuknya, padahal tidurnya juga nggak terlalu malam gitu ya, tapi awaknya tuh kayak pengen tidur gitu teman-teman, mungkin kecapean kali ya. Dan sekarang ini aku mau masak kerang. Kemarin itu di pasar aku ada beli kerang 10.000 seperempat gitu teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya masak kerang itu aku sukanya dikuningin gitu, bumbu kuning. Dan ini aku lagi nyiapin untuk bumbu ulekannya, ada bawang putih, bawang merah, sama beberapa cabai rawit. Dan di sini juga aku tambahin untuk garamnya teman-teman. Garamnya sih aku 1 sendok kayak gini, nanti kalau misal kurang bisa ditambahin. Dan juga nggak lupa nih, aku udah beli bumbu dapur, ada daun salam, ada daun jeruk, juga aku mau tambahin untuk lengkuasnya. Jadi ini mau aku kupas gitu kulitnya, terus aku slice gitu sih. Dan terus di sini juga ada kunyitnya juga aku potong. Kalau misal kayak jahe sama kunyitnya aku ulek bebarengan dengan cabenya dan bawang-bawangan gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak lengkuasnya aku oseng aja nanti. Dan biasanya kalau abis motongin kunyit aku tuh langsung kayak nyuciin pisaunya karena takut kuningnya itu susah hilang gitu teman-teman. Jadinya kalau misalnya abis itu langsung aku cuci biar langsung bersih. Dan setelah itu aku langsung aja nih ulek-ulek kayak gini, masih pakai cobekan ya teman-teman. Kalau misalnya pakai chopper juga bisa sih, cuman aku males nanti nyuci lagi choppernya. Kalau misalnya cobekan kayak gini nggak terlalu ribet gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya masih pagi nih, kadang tenaga buat ngulek tuh masih agak lemes. Dan sekarang ini aku tumis aja untuk bumbu halus yang tadi udah aku ulek. Terus aku tambahin lengkuas sama daun salam dan serai, ini wangi. Jadi masih sepi banget, masih krik-krik, tapi aku udah mulai masak-masak teman-teman. Dan udah aku masukin juga untuk kerangnya. Terus di sini aku tambahin gula sama kaldu jamur. Terus juga nggak lupa untuk diicip-icip. Terus juga ditambahin air sedikit untuk kuahnya. Dan ini sembari masak aku selalu ngelap-ngelap kayak gini biar dapurnya tetap bersih teman-teman. Dan ini langsung aja dimasak sampai matang, sampai kuahnya tuh agak menyusut gitu, sampai bumbunya ngeresap. Dan setelah itu juga ini aku mau nyiapin yang lainnya teman-teman. Jadi ini aku udah masakin nasi ya. Jadi aku tuh kemarin sore masak nasi, terus masih ada sisa juga, jadinya aku pagi ini nggak masak nasi. Dan alhamdulillah untuk kerang tumis bumbu kuningnya udah matang nih, masih hangat teman-teman. Sapa-sapa dulu untuk teman-teman semua yang nonton. Gimana teman-teman kabarnya? Kira-kira hari ini teman-teman masak apa? Terus lagi pada ngapain nih semuanya? Dan ini setelah aku masak-masak aku cuci piring teman-teman. Ini untuk pantat si teflon belum aku bersihin ya, masih kotor kayak gitu. Dan sekarang kerangnya udah matang, ini aku mau ngebersihin untuk meja yang tadi ada kayak kecipratan kuahnya gitu. Terus ini aku juga lagi nungguin air mendidih buat masakin si daun bayam teman-teman. Jadi untuk bekal suami aku bekalin kerang tumis bumbu kuning sama sayur bayam. Dan kebetulan juga nanti sayur bayamnya itu suami aku langsung makan ya pas nyampe di kantor, jadi nggak lama gitu. Jadi tetap aman gitu ya sayur bayamnya. Dan setelah udah bersih semua nih, kalau misalnya meja dapur udah bersih tuh kayak rasanya dilihatnya enak gitu teman-teman. Dan ini aku langsung masukin aja untuk daun bayamnya. Jadi ini aku masak agak lebih, jadi kan buat bekal sama buat aku juga sih. Jadi biar pak suami tetap makan sayur ya. Jadi nggak cuma lauknya aja. Dan ini juga ngabisin stok untuk daun-daunannya.
Dan alhamdulillah bayinya udah matang. Sekarang aku mau nyiapin untuk nasinya. Ini nasinya baru aku colok lagi tadi subuh. Dan alhamdulillah sih nasinya masih enak-enak aja teman-teman, walaupun kemarin sore ya aku baru masak dan sekarang diangetin lagi, jadi tetap aman sih nasinya. Dan nasinya itu nggak kering, kalau misalnya aku colok juga malah tambah enak sih ya kalau menurut aku pribadi, jadi lebih anget-anget gimana gitu ya. Dan setelah udah selesai, ini aku langsung aja mau bungkusin untuk lauk dan sayurannya buat pak suami. Jadi aku bungkusinnya masih pakai plastik kayak gitu teman-teman, karena kembali lagi ke bentuk tempat makannya ya, karena nggak ada sekatnya. Jadi karena udah biasa juga sih kalau misalnya dari dulu tuh kalau nggak bekalin makanan pakai plastik perempatan kayak gini. Jadi lauknya tuh nggak beleberan kemana-mana. Dan ini juga kerangnya aku bawain pak suami yang agak banyak, karena kan kerang seperempat itu banyak juga ya teman-teman. Kadang kalau misalnya aku makan dari pagi sampai siang atau malam juga suka pusing gitu kalau kebanyakan makan kerang. Aku tuh nggak ngerti sih dari dulu kayak gitu. Jadi karena pak suami makan siangnya kan nggak di rumah, lauknya kan juga di kantor kan, nggak bekal, jadinya lauknya aku banyakin aja, nggak apa-apa. Terus ini juga aku bekalin sayur bayamnya, jadi ini sayur bayamnya juga udah nggak terlalu panas, makanya aku taruh di plastik. Jadi kayak gini aja sih kalau misalnya bekal buat pak suami, sebenarnya nggak repot juga sih. Cuma kadang tuh kalau masak pagi-pagi tuh kadang mata tuh masih ngantuk, apalagi kan sekarang pak suami berangkatnya lebih pagi gitu ya, jadi kayak mata tuh masih sepet-sepet tapi udah harus motong-motong, udah harus nyalain kompor gitu teman-teman. Kadang kalau udah habis masak tuh aku ngantuk, cuman kadang tuh kayak gak mau nyanyain udara pagi sama cahaya matahari, makanya aku tuh gak mau tidur lagi. Kadang malah aku berjemur di luar kalau misalnya pak suami tuh udah berangkat kerja kayak gitu sih. Karena udara di sini cahaya matahari tuh enak banget kalau berjemur ya. Karena aku udah lama juga kan nggak berjemur, di kontrakan kan juga nggak bisa kena sinar matahari kan teman-teman. Jadinya pas di sini karena sinar matahari bisa berjemur luas gitu, kayak berasa wah surga banget teman-teman. Kayak bahagia banget gitu ya karena sinar matahari buat berjemur. Dan ini aku bungkusin untuk sayur bayamnya. Tadi juga ada yang beleber gitu kuahnya, makanya aku lap pakai tisu. Dan alhamdulillah bekal pak suami sudah selesai. Tugas aku udah kelar nih. Tapi belum. Masih ada tugas yang lain di depan, di teras, di dalam gitu ya, belum disapu. Jadi ini setelah udah selesai nyiapin makan pak suami, aku bersihin lagi perabotan masak yang tadi ketinggalan belum dicuci teman-teman. Jadi aku tuh sebisa mungkin ya jangan ada piring kotor juga di dalam sink, karena kalau udah berantakan tuh berantakan banget kelihatannya, jadi kayak gimana gitu ya, jadi mata capek gitu ngelihatnya, aduh kerjaan lagi gitu. Nah ini juga aku lap aja pakai lap microfiber, jadi biar kering semua. Aku senang sih pakai lap ini karena bisa meresap air gitu, jadinya meja dapur aku tuh nggak becek gitu teman-teman, ketimbang dulu kan aku sering pakai tisu gitu ya, agak boros juga sih ya. Oke, setelah itu ini aku mau lanjut untuk ke depan ke bagian teras ya. Ini aku mau bukain pagar dulu teman-teman, karena udah mulai agak terang nih di dalam. Dan lanjut aja nih, aku balik lagi ke dapur untuk bersihin lagi nih untuk sinknya, karena tadi ada pas dilihat itu masih ada yang kayak beras-beras gitu sih, nasi gitu ya berceceran di situ. Makanya aku kalau misalnya ngelapin sink atau bersihin sink tuh kayak dari segala arah, jadi takutnya kan kalau ketutupan sama tirisannya hitam itu takutnya gak bersih kan, karena itu tirisannya juga dapat langsung dari sinknya sih. Jadi sebenarnya tuh buat kalau kita habis cuci piring, cuma kan agak kurang luas ya, makanya aku ditambahin pakai rak yang di atas itu teman-teman. Oke, ini udah mulai cerah nih. Ini aku mau jemurin baju dulu, abis aku cuci tadi ya. Jadi sebelum masak aku tuh udah nyuciin baju dulu. Jadi biar bajunya agak tiris gitu ya. Karena aku juga nyuci bajunya kan nggak pakai mesin cuci, pakai tangan peras biasa gitu teman-teman. Jadi pas ditinggal masak ini bajunya udah nggak yang terlalu basah banget gitu kan.
Dan di sini juga apa ya, kalau misalnya aku nyuci atau jemurin baju tuh emang enak banget gitu hawanya. Kayak terpampang banget gitu ya udara yang masuk dari luar gitu teman-teman, berasa banget anginnya. Udah gitu ditemenin sama kicauan burung-burung kecil, nggak tahu sih dari mana, suka hinggap di pagar gitu sih. Dan ini aku mau jemurin untuk selimutnya. Jadi kalau misalnya aku tidur pakai selimut, paginya tuh suka aku jemur teman-teman. Jadi biar anget gitu dan nggak bau apak sih pastinya ya. Karena aku suka kalau misalnya tidur tuh pakai selimut gitu teman-teman, walaupun selimutnya nanti entah kemana gitu ya. Jadi kadang tuh emang seharian suka aku jemurin selimutnya. Sekalian di sini kadang juga anduk gitu, semua aku jemurin. Jadi kalau misalnya cuaca cerah tuh aku senang banget kalau jemurin barang-barangnya agak basah gitu teman-teman. Kemarin juga aku sempat ngejemurin bantal boneka gitu, karena memanfaatkan udara serta cahaya yang bersinar terang. Dan ini aku lagi nyapu untuk ruangan dalamnya teman-teman, sambil dipok-pok kayak gini nih. Untuk keset aku juga masih sama kayak di kontrakan, belum diganti. Dan itu juga pak suami aku udah berangkat kerja ya, jadi ini aku lanjut untuk bersih-bersihin rumahnya. Jadi kalau misalnya bebersihan ini pak suami udah berangkat kerja tuh udah enak gitu ya. Karena kalau misalnya ada pak suami kadang suka nggak enak bersih-bersihin. Takut apa namanya, ngegangguin dia gitu ya. Kadang kalau lagi duduk aku sapu. Kalau misalnya pak suami udah berangkat kerja kan lebih leluasa gitu teman-teman. Dan setelah udah aku nyapu nih, aku mau nyiramin tanaman mumpung airnya juga lagi nyala ya. Jadi biar sekalian aja nih aku siramin tanamannya. Jadi sebenarnya aku ada selang teman-teman, cuma selangnya tuh udah digulung rapi, jadi aku agak mager nih kalau misalnya buat ngegulungin lagi, makanya aku bolak-balik aja nih pakai gayung. Gak apa-apa lah, sekali olahraga ya naik turun kayak gitu. Setelah ini aku juga ada ngeguyurin teras, aku basahin nih pakai air semua biar adem kayak gini. Udah aku sapu juga dan alhamdulillah kerjaan aku udah selesai. Dan sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.